Ya, menjadi seorang influencer tentunya sudah pasti memiliki ribuan bahkan jutaan pengikut atau followers di media sosial. Bahkan bukan hanya itu, predikat influencer juga hanya bisa disematkan pada seseorang yang memiliki atau dapat memberikan pengaruhnya pada masyarakat. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, apa jadinya ya jika seorang influencer masuk ke dalam ranah pasar modal Indonesia? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Saham Kriuk Pilihan Influencer. Nah, di sini yang pertama adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo, yakni Kaesang Pangarep. Di sini memang dengan memiliki banyak pengikut di media sosial, selain aktif memposting aktivitas kesehariannya, tak jarang pula Kaesang juga memposting terkait ketertarikannya terhadap pasar modal Indonesia. Bahkan karena seringnya Kaesang membahas rekomendasi pilihan saham yang menarik baginya, putra bungsu Presiden Joko ini juga turut mempopulerkan tentang yakni sangmologi. Nah, di sini memang di media sosial milik pribadinya dan beberapa waktu lalu juga Kaesang sempat menyebut beberapa nama emiten pilihannya pada laman Twitter sekaligus menjadi perhatian para followersnya di media sosial. Terkhusus juga bagi para followers Kaesang yang memang masuk begitu ya dalam atau menggeluti dunia saham, pastinya ikut menunggu-nunggu apa sajakah rekomendasi saham pilihan putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Dan juga dalam cuitannya emiten perusahaan gas negara atau Pegas, dan juga di sini ada juga aneka tambang atau ANTM. Di sini juga disebut-sebut beberapa kali dan membuat para investor yang juga masuk dalam pengikutnya mencermati pergerakan kedua emiten tersebut. Dalam postingan yang diunggah oleh Kaesang pada perdagangan di hari kemarin, ini juga terpantau pukul 9 lebih 4 menit terpantau saham Pegas juga menguat 1,95% dan berada di level Rp1.570 per unit saham. Nah, tak lama berselang dari postingan tersebut, ini juga tepat pada pukul 9:55 menit, saham Pegas sudah terbang 4,55% banyaknya ke harga 1.610 per unit saham. Adapun juga saham ANTM juga mengalami hal serupa, yakni pada sebelumnya atau sejak 15 Desember 2020, Kaesang juga kerap kali menyebut-nyebut ANTM dalam akun media sosialnya. Dan pada perdagangan IISG tanggal 4 Januari 2021, saham ANTM melesat lebih dari 5% atau tepatnya di angka 7,5% banyaknya ke level Rp2.080 per unit saham. Pada momen itu, nilai transaksi ANTM juga mencapai 1,23 triliun rupiah dengan volume menembus 613,78 juta saham. Dan pada perdagangan IISG di hari kemarin, begitu terpantau ANTM juga masih ditutup menguat 1,83% begitu, dan memang di sini ada ANTM berada di level Rp2.230 per unit saham. Nah, pertanyaannya adalah apakah kedua saham ini melesat karena postingan Kaesang atau sangmologi, dan Anda melihat dari lebih dalam atau merujuk lebih dalam untuk kedua emiten tersebut, keduanya memang masuk dalam emiten berkategori liquid menurut kapitalisasi pasarnya. Pegas juga tercatat memiliki market cap sebesar Rp39,03 triliun pada akhir perdagangan saham Selasa 5 Januari 2021. Sedangkan pada waktu yang sama ANTM memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp55,03 triliun dan secara valuasi sendiri saham Pegas memiliki PVB atau price to book value atau hitungan harga pasar dibanding nilai buku atau angkanya 1,03 kali, yang mana masih tergolong murah karena berada di bawah PBV rata-rata selama 3 tahunnya. Adapun untuk PBV dari Antam sendiri ini memang berada di kisaran 2,92 kali, dan ANTM juga digadang-gadang begitu akan menjadi pemain besar dalam holding baterai listrik Main ID, sekaligus kondisi tersebut membuat ANTM ini juga diuntungkan begitu ya dengan harga komoditas nikel yang terus melesat. Selain Kaesang atau sangmologi, di sini juga masih ada efekmologi lainnya dari seorang influencer sekaligus Ustadz, yakni Ustadz Yusuf Mansyur. Nah, ini beliau juga mempunyai pengikut yang banyak begitu ya, juga kerap kali memposting rekomendasi saham pilihannya yang juga dikenal sebagai Mansurmologi. Nah, di sini bahkan terpantau Mansurmologi juga menyebut hingga 7 saham pilihan yang masuk dalam emiten-emiten perusahaan plat merah atau BUMN, dan memang beberapa emiten yang disebutkannya termasuk di dalamnya terdapat emiten dari maskapai Garuda Indonesia atau GIAA dan juga Kimia Farma atau KF. Nah, ini walau masuk dalam rekomendasi pilihan saham Mansurmologi, namun memang apabila kita melihat kedua emiten tersebut secara fundamental, GIAA juga masih merugi parah terdampak pandemi COVID-19. Tercatat hingga kuartal kedua tahun 2020, di sini juga GIAA masih mencatatkan rugi bersih hingga 712,73 juta dolar Amerika atau setara dengan 9,93 triliun rupiah. Sedangkan untuk KF juga dilihat begitu ya dari PBV-nya berada di angka 3,54
kali dan juga PR-nya atau price earning ratio-nya mana masih menunjukkan angka yang cukup bisa dibilang tergolong mahal begitu ya, dan juga saham tersebut juga bisa dibilang dengan harga tinggi itu, dan juga memang kalau kita lihat jadi secara fundamental bagi para investor harus lebih mempertimbangkan lagi begitu ya untuk sebelum akhirnya membeli saham-saham emiten tersebut. Ustadz Yusuf Mansur sendiri juga melihat ataupun sering mempublikasikan bahwa dirinya memiliki konsep investasi saham dengan aspek religius. Nah, di sini aspek religius ini bukan sekedar mencari keuntungan semata, tetapi juga mencari keberkahan di dalamnya dengan ikut memiliki perusahaan tersebut. Dan juga masih ada influencer selanjutnya yang juga merekomendasikan sejumlah saham pilihan di akun media sosial pribadinya. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini tentunya nama-nama yang sudah tak asing lagi begitu ya bagi masyarakat Indonesia, yakni Raffi Ahmad dan juga Ari Lasso. Nah, ini kedua artis sekaligus influencer ini juga dalam beberapa waktu lalu juga sempat heboh di jagat dunia pasar saham karena memposting rekomendasi pilihan saham yang menarik baginya, yakni MCAS integrasi dengan kode emiten MCAS. Dan bila melihat secara PBV maupun pernya, PBV MCAS berada di angka 10,25 kali, sedangkan pernya begitu masih ada di angka 165,71 kali. Dapat dikatakan saham ini memang tergolong saham yang sudah tinggi atau mahal, tapi apabila melihat kapitalisasi pasarnya yang dimiliki oleh MCAS hanya berada di angka 3,95 triliun rupiah, sehingga harga saham juga menjadi mudah untuk digerakkan oleh market maker begitu karena kapitalisasi pasarnya tidak terlalu besar. Nah, ini MCAS juga melesat 8,57% begitu ya, dan juga ditutup di level Rp4.550 per unit saham di perdagangan IHSG hari kemarin. MCAS juga pernah mencatatkan kenaikan dari harga pada saat dirinya melantai di bursa saham hingga 2 kali lipat begitu dalam waktu 3 hari perdagangan saja. Nah, ini juga perlu juga diperhatikan dalam laporan keuangannya begitu, posisi liabilitas MCAS begitu lebih banyak atau lebih besar dibandingkan ekuitasnya, yakni sebesar 552 miliar rupiah dengan ekuitas yang hanya di angka 385 miliar rupiah saja. Lalu bagaimanakah respon Bursa Efek Indonesia atau BEI dan sejumlah pihak atas fenomena ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini terkait fenomena ini jelas beberapa pihak termasuk Bursa Efek Indonesia atau BEI mengkhawatirkan ajakan membeli saham yang dilakukan oleh influencer dapat menimbulkan terjadinya insider trading. Nah, ini memang insider trading ini merupakan istilah begitu ketika pembeli saham tertentu telah mendapatkan fakta dan juga rencana emiten di masa depan sebelum diketahui oleh publik. Dan praktik insider trading ini juga masuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Indonesia. Terkait fenomena ini, Bursa Efek Indonesia akhirnya berencana mengajak para influencer ini untuk dapat berdiskusi lebih dalam begitu ya terkait dunia pasar modal Indonesia. Selain itu guna mengklarifikasi fenomena ini, di mana BI juga diketahui telah mengirimkan permintaan penjelasan kepada emiten-emiten yang memang terkait dengan fenomena yang ada. Adapun Warren Buffett-nya Indonesia begitu ya, atau disebut Lokeng Hong, dirinya juga merespon hal ini dengan menekankan kepada para investor, khususnya untuk investor pemula nih, untuk dapat membaca laporan keuangan perusahaan terlebih dahulu sebelum memutuskan begitu ya untuk membeli perusahaan tersebut. Jadi kalau kita jabarkan, jangan membeli saham atas dasar rumor ataupun info dari teman karena sangat berbahaya dan juga beresiko. Cara-cara seperti itu juga disebutkan oleh Lokeng Hong ini juga membuat investor pemula tidak mendidik begitu ya, atau cara yang tidak tepat untuk mendidik investor-investor pemula atau para trader ataupun investor yang baru belajar dunia saham. Nah, ini